Perkenalkan, nama saya Carla Piedade. Saya akan memaparkan jawaban saya dalam ujian akhir semester audit forensik pada sebuah contoh kasus, yaitu korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan atau PPK Kabupaten Rana Berjaya tahun 2011. Baik, yang pertama, identifikasi penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan pada fakta dan proses kejadian, saya membaginya ke dalam 10 poin. Poin yang pertama, sesuai keterangan Saudari Hamidah, pemilik CV Bintang Terang atau istri dari Kepala BPKAD, bahwa Saudari Astrid Prakarsa, istri dari PLT Bupati Rana Berjaya, menemuinya dalam 2 kali pertemuan rutin Dharma Wanita. Dalam pertemuan tersebut, Saudari Astrid meminta agar CV Bintang Terang milik Saudari Hamidah ikut dalam lelang pengadaan traktor tangan yang akan dilakukan Pemkab Rana Berjaya. Poin kedua, panitia pengadaan mengumumkan hasil pelelangan dengan hasil CV Bintang Terang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dengan mesin penggerak model RD65T dengan nilai 1.650.000.000 termasuk PPN. Jadi pada poin 1 dan 2 dapat diketahui bahwa terdapat kerjasama antara pemilik CV Bintang Terang yang adalah istri dari Kepala BPKAD sendiri dengan PLT Bupati Rana Berjaya. Selanjutnya poin ketiga, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA dan PPK bersama dengan CV Bintang Terang menandatangani kontrak pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G1000 jangka waktu kontrak 30 hari. Di sini terdapat ketidaksesuaian model dari merek traktor tangan yang ada pada saat pengumuman pelelangan dengan yang ada pada saat penandatanganan kontrak. Poin berikutnya, poin keempat, dilakukan adendum kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000. Jangka waktu sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran. Jadi di sini tidak ada revisi anggaran atau DPA pada saat terjadinya adendum kontrak tersebut. Poin kelima, CV Bintang Terang mengajukan tagihan pembayaran pengadaan traktor tangan kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran Dinas PPK. Pengajuan tagihan tersebut tidak dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Poin keenam, PPTK membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada Kepala Dinas PPK. Pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Poin ketujuh, sesuai dengan pengajuan SPPLS dari PPTK, Kepala Dinas kemudian membuat dan menandatangani SPMLS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Poin ke-8, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD. Dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% sebesar 2 miliar rupiah. Tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Jadi dari poin 5 sampai dengan poin ke-8 tidak terdapat berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan pada bukti pembayaran berupa dokumen tagihan CV, Bintang Terang, SPP, SPM, dan SP2D. Selanjutnya poin ke-9,
Bendahara Pengeluaran Dinas PPK menemui Saudari Hamidah untuk meminta tanda tangan cek tunai Bank Pembangunan Daerah atas pencairan pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, Saudari Hamidah mencairkan cek tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudari Astrid Prakarsa. Menurut keterangan Saudari Astrid Prakarsa, yang bersangkutan hanya menerima 1.850.000.000 rupiah sebagai pembayaran 200 unit traktor tangan yang disediakannya. Jadi di sini terdapat uang sejumlah 15 juta rupiah yang digelapkan. Pada poin ke-10, PLT Bupati menyalurkan traktor tangan merek Cameo model CP131 secara bertahap dengan cara menyerahkan kepada kelompok tani yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut keterangan Saudari Hidayat atau staf PLT Bupati, tidak seluruh penyerahan bantuan dibuatkan berita acara atau dicatat, terutama pada saat penerima bantuan datang serentak dalam jumlah cukup banyak. Dan berdasarkan hasil pengecekan penerima bantuan dan keterangan para camat di Kabupaten Rana Berjaya, jumlah kelompok tani penerima bantuan traktor tangan sebanyak 156 kelompok, dengan masing-masing menerima 1 unit traktor tangan merek Cameo. Jadi berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus korupsi terkait pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya, di mana penyerahan bantuan paket traktor tangan kepada kelompok tani ini berupa traktor tangan merek Cameo model CP131 yang telah dibeli pada awal sebelum proses pelelangan dimulai, yaitu pada tanggal 10 Mei 2011. Bukan traktor yang terdapat dalam kontrak pengadaan, yaitu traktor tangan merek Kubota model Quick G1000. Yang kedua, tetapkan nilai kerugian keuangan perusahaan atau negara. Berdasarkan kasus yang terjadi, maka metode yang sesuai digunakan untuk menghitung besarnya jumlah kerugian negara yaitu metode total loss. Metode ini sesuai dengan kondisi yang terjadi, yaitu pada kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan, di mana pengadaan barang tersebut adalah suatu kondisi yang fiktif. Hal ini dapat didukung dengan adanya kerjasama yang dilakukan pemilik CV Bintang Terang yang adalah istri dari Kepala BPKAD sendiri dengan PLT Bupati Rana Berjaya. Dan pada dokumen pembayaran itu tidak disertai dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan pada saat penyerahan bantuan paket traktor tangan kepada kelompok tani, itu berupa traktor tangan merek Cameo yang telah dibeli pada awal sebelum proses pelelangan dimulai, bukan traktor tangan yang terdapat dalam kontrak pengadaan, yaitu traktor tangan merek Kubota. Jadi besarnya kerugian keuangan negara senilai 2 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan jumlah yang dibayarkan atau dikeluarkan pada saat penerbitan SP2D yang kemudian dicairkan untuk pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan. Yang ketiga, identifikasi para pihak yang terkait atau yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Jadi pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut diantaranya Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, PLT Bupati, Kepala BPKAD, kontraktor, Nyonya Hamidah dan Nyonya Astrid Prakarsa. Sekian dari saya, terima kasih.